Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91, dan untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri yang sahabat alami, boleh tuliskan cerita lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Dan di video kali ini spesial di akhir tahun, di awal Desember. Jadi konsep video ini tetap take seperti biasa, tapi suasananya kayak live streaming nih sahabat-sahabat. Di belakang layar atau di balik kamera ini ada beberapa orang sahabat misteri yang sengaja datang ke tempat saya, ke studio sederhana ini untuk mendengarkan secara langsung kisah misteri yang saya bawakan. Sahabat-sahabat misteri yang ada di Jambi. Namun mereka tidak mau dilihatin ya, tidak mau ditampilin ke kamera. Tidak masalah, saya di sini merasa senang sekali. Ada sahabat yang mau datang ke tempat saya untuk mendengarkan saya membawakan kisah misteri. Di video kali ini saya take-nya lebih awal. Ini sekarang di kisaran jam 10 malam. Saya sudah mulai untuk take membawakan kisah misteri. Kisah yang akan saya bawakan di video kali ini masih kisah kiriman dari sahabat kita. Sahabat misteri yang datang dari Jawa Barat. Beliau yang tidak ingin disebutkan namanya karena cerita yang beliau bagikan ini menyangkut tentang keluarganya. Beliau yang berinisial nama N, kita sebut saja dengan Noval, ingin menceritakan satu peristiwa yang dialami oleh ibunya ketika mendekati sakaratul maut. Noval mengatakan bahwa 11 kali Bang Rio, ibu saya mengalami sakaratul maut akibat 11 susuk yang digunakan oleh ibu saya. Menarik, kisah ini sangat menarik sekali untuk sama-sama kita dengar. Penasaran? Seperti apa kisah yang dibagikan sahabat yang berinisial N yang berasal dari Jawa Barat? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini berasal dari Jawa Barat. Sahabat yang memberikan kisah ini memberikan inisial nama saja dengan inisial N. Kita sebut saja dengan Noval. Kejadian ini berlatar waktu di tahun 2010 silam. Jadi Noval menceritakan di sini di Jawa Barat, di satu desa. Beliau ini hidup bersama ibunya, bersama kakak perempuan Noval yang kita sebut saja dengan nama Mawar. Noval hanya 2 bersaudara, sedangkan ayah dari Noval ini sudah bercerai dari ibunya dan sudah meninggal dunia. Nah, di tahun 2010, tepatnya di bulan Agustus, Noval dan kakak perempuannya ini harus kehilangan sosok sang ibu. Karena ibunya meninggal itu tepat di bulan Agustus tahun 2010. Jadi, sebelum ibu Noval meninggal dunia, ini mereka, Noval dan si Mbak Mawar ini mengalami kejadian yang
membuat mereka ini tidak habis pikir kejadian ini bisa terjadi. Dan kisah ini dibagikan Naufal ini dengan satu tujuan, sahabat-sahabat yang mendengarkan kisah ini, ya sahabat-sahabat yang mungkin sekarang masih menggunakan susuk, atau sahabat-sahabat yang berpikir ingin menggunakan susuk, ini mengurungkan niat menggunakan susuk setelah mendengar kisah yang dialami oleh Ibu Naufal. Jadi saya ingin sedikit meluruskan, jadi jangan sampai nanti di akhir kisah sahabat-sahabat salah persepsi ya dengan kisah yang dibagikan Naufal ini. Mungkin sebagian sahabat berpikir seperti ini, masa iya si Naufal ini tega menceritakan keburukan yang dilakukan ibunya sebelum meninggal dunia. Oke, sahabat-sahabat berpikir seperti itu, tapi Naufal berpikir sebaliknya, dan saya pun mendukung apa yang dipikirkan oleh Naufal. Naufal menceritakan keburukan yang dilakukan ibunya yang berimbas akan saat sakaratul maut. Ini adalah sebuah keburukan yang telah dilakukan seseorang, kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Tapi ingat sahabat-sahabat, kesalahan seseorang yang telah dilakukan dan berakibat buruk di akhir hidupnya, itu merupakan sebuah gambaran yang nyata yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk pembelajaran kita semua. Naufal berharap seperti ini dengan cerita yang dibagikannya ini. Sahabat-sahabat yang dapat merubah diri, yang tadinya pakai susuk, gara-gara dengerin kisah ini susuknya dilepas, itu akan menjadi pahala atau sebuah kebaikan untuk almarhumah yang sudah meninggal dunia. Jadi sama-samalah kita doakan almarhumah yang sudah meninggal dunia dapat diampuni kesalahan yang telah beliau lakukan semasa hidupnya. Semoga beliau mendapatkan tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum Agustus 2010, tepatnya 4 bulan sebelum di bulan Agustus, inilah waktu-waktu yang membuat Naufal ini ketika mengingat kejadian tersebut ini sangat mengiris hatinya. Naufal menceritakan awalnya kejanggalan-kejanggalan yang dialami ibunya Naufal ini. Yang pertama mengetahui adalah si Mbak Mawar ini, karena Naufal dari tahun 2009 beliau udah tidak tinggal serumah lagi sama ibunya di Jawa Barat, karena di tahun 2009 awal Naufal ini dapat kerja, beliau kerja di Jakarta, jadi hanya pulang sesekali saja dia ke rumah ke Jawa Barat ketika dapat libur dari tempat si Naufal kerja. Yang mana di tahun 2010 usia ibunya Naufal ini sudah menginjak usia yang lumayan senja, sudah masuk di angka 60 tahun. Jadi di bulan April di tahun 2010, Naufal yang pada saat itu ada di Jakarta ini dikabarin sama Mbak Mawar melalui via telepon. Dek, kamu kapan libur? Emangnya kenapa teh? Ibu sakit. Sakit apa? Kata Naufal. Nggak tahu, kayaknya sakit ibu ini agak sedikit aneh. Anehnya kenapa? Ya udah dibawa ke dokter, tapi kondisi ibu semakin hari semakin buruk. Kamu kapan pulang? Ya sudah, aku cari jadwal cuti dulu, Naufal bilang. Nah, di bulan itu Naufal ini langsung nemuin bosnya, mengutarakan kalau kondisi ibu di kampung ini sudah parah lah sakitnya. Jadi dia minta cuti dalam waktu panjang, tapi bosnya ini tidak mengizinkan. Ya sudah, Naufal bilang daripada aku kepikiran terus kerja di sini tidak fokus, Naufal pun pada saat itu memutuskan untuk resign dari tempat beliau kerja. Sebenarnya Naufal ini berat juga dia mau resign dari tempat kerjaannya. Karena kalau dia resign dari tempat kerjaannya dengan kondisi ibu sakit di kampung, ya dia mikir pemasukan dari mana lagi. Sedangkan si Naufal ini paham betul dia kondisi keuangan keluarganya si Mbak Mawar. Ya bukan mau ngecilin lah, Naufal bilang. Ya karena kalau dia ndak bantu keuangan berat juga, Mbak Mawar bakal menanggung segala biaya perobatan ibu, ditambah lagi Naufal kan balik kampung. Jadi mau ndak mau Naufal pada saat itu resign daripada dia ndak dapat izin untuk cuti. Berangkatlah Naufal dari Jakarta pulang kampung dengan status sudah tidak memiliki pekerjaan. Nah, dari tempat Naufal kerja di Jakarta, karena kerja dia sudah cukup lama, dapatlah Naufal ini sedikit pesangon. Dan setibanya di kampung, Naufal ini melihat langsung kondisi ibunya. Nah, Naufal melihat kalau kondisi ibunya ini sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, sahabat.
Ketika ditanya, Mbak, kok kondisi ibu kayak gini? Mbak Mawar menjawab, yo, aku juga ndak tahu deh. Aneh sakit ibu ini. Dalam seminggu, kondisi ibu ini cuman bisa sadar atau matanya melek, mau berinteraksi, itu cuman di Kamis malam Jumat. Selebihnya, ibu tidak sadarkan diri layaknya seperti orang koma, seperti orang pingsan. Melek-melek ibunya si Noval ini, bukan dia minta makan karena lapar, bukan minta minum karena dia haus. Yang diminta sama ibu sesajen. Siapkan aku sesajen. Itu yang buat Noval ini sedikit bingung dengan apa yang dialami oleh ibunya. Suami dari Mbak Mawar mengatakan, Dek, sabar. Mana tahu kondisi ibu bisa jauh lebih membaik kalau kita bawa ibu berobat alternatif. Pergi ke dukun lah bahasanya. Tapi Noval sama sekali tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Noval tidak mau mendengar saran dari abang iparnya. Noval bersikeras mau bawa ibu untuk berobat secara medis. Dengan uang pas-pasan hasil pesangon, Noval membawa ibunya pergi ke rumah sakit yang ada di Jawa Barat. Dirawatlah selama 3 hari ibunya di sana, tapi kondisinya tak kunjung membaik. Uang Noval yang tidak seberapa hasil pesangon kerja di Jakarta ini semakin hari semakin terkikis, semakin hari semakin terkikis, dan sampai mana akhirnya ibu Noval kembali dibawa untuk melakukan rawat jalan di rumah. Seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Mawar, ibu ini bakal siuman cuman di Kamis malam Jumat, dan yang diminta ibu tak lain tak bukan hanyalah sesajen. Terbukti Noval menghadapi apa yang diucapkan oleh Mbak Mawar ini secara langsung. Di Kamis malam Jumat, kisaran Mbak Daisa, Noval yang tengah membacakan Yasin di depan ibunya yang dalam kondisi tidak sadarkan diri, tiba-tiba mata ibunya melek. Melihat Noval, bukan ibunya nanya, "Nak, kok kamu di sini? Apa kabar kamu?" Malah ibunya Noval marah. "Hei, kamu ngapain di sini? Apa yang kamu baca? Kamu doain ibu mati ya? Mana mbakmu? Ambilkan sesajen ibu." Itu didengar langsung oleh Noval. Sontak Noval di sini mengucap, "Astagfirullahaladzim, Bu. Istighfar, Bu. Istighfar." "Apa istighfar? Istighfar? Kamu doain ibu mati ya? Sama kayak mbakmu." "Mawar! Mawar!" Ibunya teriak. "Mana sajen yang ibu minta?" Langsunglah si Mbak Mawar ini membawa sepiring sesajen yang di dalamnya itu ya intinya saja yang disebut sama Noval. Ini ada telur ayam kampung dan pisang. Dalam piring itu sudah lengkap dan sajen itu ditaruh di bawah tempat tidur ibunya. Setelah sajen itu ditaruh, kondisi ibunya di sini terlihat sangat tenang sekali dan kembali tidak sadarkan diri. Dan itu dialami oleh ibunya Noval di setiap malam Jumat. Dengan peristiwa seperti itu, Noval di sini rembukan lah ya sama si Mbak Mawar, sama suaminya si Mbak Mawar. Apa yang harus kita lakukan kalau kayak gini terus? Suami Mbak Mawar kan sudah mengatakan, "Ya coba deh kita bawa ke paranormal. Kita minta lihatin apa yang sebenarnya dialamin sama ibu." Nah, ya dalam situasi seperti itu tidak ada pilihan lain, otak Noval pun buntu. Karena melihat hal yang sama sekali tidak dipercaya Noval akan terjadi di kehidupan keluarganya, mau tidak mau mereka mendatangkan salah satu praktisi dukun lah, simbah dukun pun mulai ya mendeteksi apa yang sebenarnya dialami oleh ibunya. Apa yang dikatakan Mbah Dukun ini sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan, karena Mbah Dukun ini ternyata juga Mbah Dukun yang KW-KW, tidak tahu penyakit apa yang ada di ibunya, ini cuma ngasal. Noval bilang, Noval mengatakan kalau ibumu ini ketempelan. Jadi ada sosok gaib yang menumpang di tubuh ibumu, dan sosok itulah yang mengendalikan ibumu minta sesajen. Jadi beberapa ritual dilakukan seperti menyembelih ayam hitam, darahnya itu diambil, dioleskan. Katanya itu akan menyegel ya setan atau jin yang nempelin ibunya. Nah, ketika disegel nanti, jin itu tidak bakal bisa melakukan apa-apa
sama ibumu, kondisi ibumu akan baik-baik saja. Dan ternyata setelah semua itu dilakukan, nihil. Sama sekali tidak ada perubahan. Dan di malam Jumat selanjutnya, ketika ibunya sadar, selain ibunya tidak mau mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan Noval, yang dibacakan Mbak Mawar, si ibu ini sadar kalau dirinya itu sudah diobatin sama dukun. Malah si ibu mengatakan, panggil dukunmu itu sekarang. Kalau mau uji kesaktian sama ibu, ndak ada apa-apanya dukun kalian itu. Apa yang dikatakan dukun kalian itu bohong. Jangan kalian anggap aku ndak sadar dengan apa yang kalian lakukan. Kalau kalian mau melihat aku hidup, siapkan sajen di malam Jumat. Dan setelah sajen dikasih, ibunya ini kembali dalam keadaan tak sadarkan diri lagi. Yang anehnya di sini, selama kondisi ibunya seperti itu, ibunya ini tidak minta makan, tidak minta minum loh sahabat-sahabat. Cuman dalam waktu ibunya tidak sadarkan diri itu sajalah. Ya, makanan minuman itu dimasukin ke mulutnya pelan-pelan, itu pun boleh dikatakan cuman sekian persen. Dari 100% yang dimasukin makanan minuman ke mulut ibunya Noval dalam keadaan tidak sadarkan diri, ya palingan 15-10% yang masuk. Sisanya itu keluar lagi. Karena ya kondisi ibunya ini dalam keadaan kayak orang tidur. Nah, waktu di sini mendekat waktu ke-4 bulan yang saya katakan di awal. Di setiap malam Jumat, kondisi ibunya ini bukan minta sesajen lagi, tapi mendekati masuk seperti orang mengalami sakaratul maut. Kejadian-kejadian yang kalau diingat Noval, ini akan membuat dirinya sangat sedih sekali. Diceritakan seperti ini. Masuk di bulan Mei tahun 2010, mendekati 4 bulan sebelum almarhumah ibunya Noval meninggal dunia. Keadaan dari ibunya Noval ini berbalik dari sebulan sebelumnya, yang mana sebulan sebelumnya kan ketika Noval balik ke Jawa Barat, kondisi ibunya ini kalau di hari-hari biasa dalam keadaan seperti pingsan atau koma, tidak sadarkan diri. Cuman di malam Jumat saja ibunya ini sadarnya pun ini minta sajen. Nah, masuk di bulan Mei, kondisi ibunya sudah berangsur membaik menurut pandangan Noval dan keluarga. Jadi di hari-hari biasa ibunya ini sudah siuman, mau diajak ngobrol, dikasih makan mau, tapi memang untuk beraktivitas seperti biasa ibunya ini tidak bisa karena masih lemah. Sebulanan lebih ibunya ini tidak makan, tidak minum. Tapi di setiap malam Jumat, Noval dan si Mbak Mawar ini dirundung kepanikan karena di malam Jumat ibunya Noval sesak napas. Kadang-kadang napasnya terhenti beberapa saat, layaknya seperti orang mengalami sakaratul maut. Hari-hari itulah yang dibayangkan Noval ketika menuliskan cerita ini, membuat Noval kembali meneteskan air mata, melihat, menyaksikan secara langsung penderitaan almarhumah ibunda. Diceritakan seperti ini. Melihat kondisi ibunya sudah siuman, sudah sadarkan diri. Ibunya ini ngeh kalau anak laki-lakinya ini ada di rumah. Ibunya mau diajak berkomunikasi, bertanya sama Noval, "Loh, kamu kok di sini? Sudah berapa lama nak kamu di sini? Apa kamu ndak kerja?" tanya ibunya. Noval berbohong sama ibunya. "Noval baru kok bu, Noval lagi libur. Sengaja Noval libur pulang ke sini, dapat kabar ibu sakit." "Ibu ndak sakit kok," jawab ibunya. "Ibu baik-baik saja." "Iya, Noval tahu ibu baik-baik saja. Semoga saja ibu cepat pulih." Itu yang diucapkan Noval. Nah, seiring berjalannya waktu, ibunya Noval di sini sudah diajak komunikasi itu nyambung. Tiba-tiba saja di malam Jumat, Noval yang baru pulang dari masjid, belum lagi Noval ini masuk ke dalam rumah,
Noval mendengar suara teriakan dari Mbak Mawar. Noval bergegas masuk ke kamar ibunya dan menyaksikan kondisi ibunya itu layaknya seperti ayam disembelih, sahabat-sahabat. Tubuhnya itu gelepar-gelepar, nafasnya itu sesekali. Ya, nafasnya itu ya seperti udah mau dicabut saja sama malaikat. Sontak di sini membuat Noval sangat sedih sekali. Noval duduk di samping ibunya sembari berbisik di telinga ibunya, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Bu, ikutin Noval, Bu. Tapi respon dari sang ibu malah melirik ke arah Noval dengan nafas yang terengah-engah, dengan nafas yang sudah tersendat-sendat lah, dengan mata melotot, mengisyaratkan kalau dia tidak senang. Diajarin untuk beristighfar. Noval mengerti bahwa ada penolakan dari sosok yang menguasai tubuh ibunya. Noval terus menuntun ibunya untuk beristighfar sampai di mana ibunya ini sudah tidak merespon lagi. Noval awalnya di sini sedih, dia menganggap kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ternyata tidak. Ibunya di sini hanya tertidur. Dicek nadinya di sini walaupun lemah tapi masih berdenyut. Dicek nafasnya. Nafasnya di sini masih berembus walaupun lemah. Nah, dipikir malam itu sudah berlalu ya. Ditinggallah malam itu ibunya di kamar sendirian, dan ini kejadian sakaratul maut yang pertama yang diceritakan Noval. Jadi di malam itu Noval kembali ke kamarnya, ya, si Mbak Mawar sama suaminya kembalilah di kamarnya. Itu di malam Jumat ya, sahabat-sahabat. Nah, kisaran sekitar lewat dari jam 2 dini hari. Di sini kembali lagi terdengar suara seperti gaduh di dalam kamar ibunya. Seperti ibunya ini memukul-mukul ranjang, nepuk-nepuk ranjang. Kakinya itu ngentak-ngentak ke ranjang. Terdengar oleh Noval, terdengar oleh si Mbak Mawar. Mereka kembali masuk ke kamar ibunya dan melihat kalau kondisi ibunya ini kayak orang ketindihan. Nah, anak dari si Mbak Mawar yang berusia kurang lebih sekitar 5 tahun ini terbangun juga sembari digendong oleh suaminya si Mbak Mawar. Ini berteriak menunjuk ke arah neneknya sembari mengatakan, "Ih, ayah naon eta? Ih, takut." Seakan-akan ketakutan. Nah, di sini membuat Mbak Mawar dan Noval ini sontak menyuruh suami si Mbak Mawar ini keluar. "Dah, keluar dulu, keluar. Kasihan si adiknya, entah apa yang dia lihat." Noval langsung ngambil wudhu. Noval langsung membacakan surah Yasin pas di samping ibunya. Belum selesai surah Yasin itu dibacakan, ibu Noval di sini sadar dan mengatakan, "Nah, kalau kamu ingin melihat ibu terus hidup, jangan lagi-lagi kamu membacakan surah Yasin. Jangan kamu membacakan ayat suci Al-Quran di kamar ini. Ibu tidak mau." Cukup kalian siapkan saja sesajen seperti biasa. Cukup itu, biar ibu tetap bisa hidup dan tidak merasakan sakitnya kematian yang berulang-ulang. Yang mana pada malam itu Mbak Mawar kan tidak memberikan sesajen lagi, karena kan sudah tidak diminta lagi sama si ibu. Ternyata itu sebuah kesalahan dan si ibu mengatakan pokoknya di setiap malam Jumat kalian harus siapkan sesajen di kamar ibu. Tanpa adanya pertanyaan dari Noval, tanpa ada pertanyaan dari si Mbak Mawar, mereka cuma mengangguk, mengiyakan permintaan dari sang ibu. Dan di keesokan harinya, di hari Jumat tepatnya, kondisi ibu di sini kembali membaik. Nah, pada saat itu warga sekitar ini belum tahu apa yang terjadi sama ibunya Noval. Mereka tidak mengetahui kalau di malam Jumat tadi keluarga Noval mengalami satu kejadian yang cukup mengerikan. Nah, jadi di hari Jumat itu, Noval ini iseng-iseng lah bertanya kepada keponakannya, bertanya sama anaknya si Mbak Mawar yang berusia 5 tahun. "Dek, tadi malam Dedek ngelihat apa di kamar nenek? Masa Dedek ngelihat nenek ketakutan?" Nah, anaknya dari si Mbak Mawar ini menggambarkan
Kalau dia melihat ada sesuatu yang sangat mengerikan sekali, itu sedang menindih tubuh dari neneknya, ibu dari si Noval. Digambarkan perwujudan itu seperti genderuwo. Itu yang digambarkan oleh anaknya si Mbak Mawar. Nah, dipercaya kalau anak-anak yang berusia 5 tahunan, anak-anak yang masih kecil lah, mereka ini dapat melihat sosok-sosok yang sosok makhluk astral lah, apalagi sosok itu tengah mengganggu anggota keluarga mereka atau ada di tempat tinggal mereka. Noval di sini sedikit demi sedikit mulai mencari tahu latar belakang kehidupan ibunya yang tidak diketahui oleh Noval, yang mana tadi sudah diceritakan kalau ibu Noval ini sudah bercerai dengan ayahnya sejak lama. Ya, sudah dari Noval ini SMA, belum lulus dari SMA, ibunya sudah bercerai dan ayah dari Noval ini pun sudah meninggal dunia. Nah, Noval mencoba mencari tahu latar belakang dari ibunya ini ke keluarga almarhum ayahnya Noval. Sedikit cuman informasi yang diketahui oleh keluarga dari almarhum bapaknya Noval tentang siapa ibu Noval di kehidupan mudanya. Sedikit informasi itulah yang menjadi petunjuk kalau ada sesuatu yang mengganjal di tubuh almarhumah ibunya Noval sebelum beliau melewati sakaratul maut yang ke-11 dan menjadi akhir dari hidupnya di dunia ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo bu, ikutin aku bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku pikir sore itu ibu benar-benar sudah pergi meninggalkan aku dan Mbak Mawar. Aku tidak menyangka kejadian sakaratul maut yang ke-8 seingatku yang dirasakan atau yang dialami oleh ibu ini menjadi sesuatu yang membuat seluruh warga mengetahui apa yang selama ini sudah kami sembunyikan. Ibu yang kupikir, yang kurasa benar-benar sudah meninggal dunia, kembali bangkit di hadapan warga yang melayat ke rumah kami. Pada saat itu, ini maghrib. Sebelum azan maghrib berkumandang, Noval ini sudah beranjak dari rumah. Ya, dia pergi ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah di malam Jumat itu di masjid. Sebelum azan maghrib berkumandang, suami dari Mbak Mawar ini nyamperin si Noval ke masjid, ngabarin sama Noval kalau ibu di rumah ini mengalami kejadian sakaratul maut lagi. Yuk pulang yuk, takutnya ini sakaratul maut yang beneran, nanti kamu ndak ngadapin ibu. Jadi pulanglah Noval ini. Nah, kepulangan Noval ini dilihat sama warga, tapi Noval ndak cerita apa-apa. Pulanglah Noval ke rumah, dilihat kalau kondisi ibunya sebelum azan maghrib berkumandang itu ya seperti betul-betul orang yang mengalami sakaratul maut. Dibimbinglah sama si Noval kembali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo bu, ikutin aku bu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Noval melihat hentakan terakhir nafas ibunya ini benar-benar lepas sebelum ibu mengikuti apa yang dituntun oleh Noval untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum nafas terakhir berhembus.
Noval, mbaknya si Noval, Mbak Mawar, suaminya Mbak Mawar, menganggap sakratul maut yang dialami ibunya saat sebelum maghrib itu betul-betul sakratul maut yang membuat ibunya meninggal dunia. Karena ketika dicek, denyut nadinya sudah tidak berdenyut lagi. Nafasnya pun sudah tidak berhembus lagi. Jadi, Noval, Mbak Mawar ini mengabari tetangga-tetangga terdekat. Mengabarkan kalau ibunya sudah meninggal dunia. Jadi, tetangga-tetangga yang ada di samping rumah, yang di sekitaran rumah, mereka pun masuklah ke dalam rumah Noval untuk melihat kondisi almarhumah. Dan di saat itu, ketika ada beberapa orang di dalam rumah, Noval pada saat itu sedang di luar. Ketika Noval berada di luar, Noval mendengar suara teriakan. Suara teriakan itu jelas, suara teriakan dari almarhumah ibunya yang baru saja melalui saat sakratul maut. Suara teriakan tersebut membuat orang-orang yang ada di dalam rumah yang melayat tadi ini berhamburan keluar, termasuk Mbak Mawar. Noval di sini terkejut, bertanya sama Mbak Mawar, "Ada apa, Mbak?" Ibu kembali bangkit, dan keadaan pada malam itu di rumah Noval menjadi riuh. Sebagian warga yang datang ke sana ketakutan dan pulang ke rumah. Nah, Noval bersama bapak-bapak yang lain, ya mereka masuk ke dalam rumah. Salah satunya di situ adalah imam masjid yang ada di dekat rumah Noval, masuk ke dalam melihat kondisi ibunya Noval ini kembali hidup lagi. Dan lagi-lagi di sini, saat ibunya kembali hidup, ini marah sama Noval, sama orang-orang yang ada di sana. Entah dalam keadaan sadar, entah dalam dipengaruhi makhluk gaib, ibunya ini berkata di depan orang-orang ramai, "Kalian kesini mau ngapain? Kalian kesini mau mendoakan aku agar mati? Kalian pikir aku sudah mati? Aku belum mati. Mawar, ambilkan sajen untuk ibu. Aku belum mati." Dan kalian semuanya pergi. Semua orang yang ada di sana diusir, termasuk imam masjid yang ikut diusir sama si ibunya Noval. Sontak, kejadian ini menjadi heboh, menjadi buah bibir warga yang ada di sana. Semua orang yang ada di sana tahu kalau ibunya Noval mati kembali hidup. Nah, dari sinilah hal ini tidak dapat disembunyikan lagi oleh Noval. Banyak yang bertanya, ada apa? Kenapa? Ada apa sebenarnya? Barulah Noval di sini transparan, mau menceritakan ini ke orang-orang terdekat, dan disinilah terbongkar siapa ibunya Noval sebelum kejadian ini menimpa keluarga Noval. Kejadian itu didengar pula dari sebelah keluarga bapaknya si Noval yang sudah meninggal, ya, bapaknya si Noval ini. Nah, keluarga bapaknya Noval inilah yang menceritakan kenapa sih ibu dan bapakmu ini bisa bercerai sewaktu kamu masih sekolah dulu. Yang mana penyebab perceraian ibu dan bapak Noval ini menjadi misteri. Sebelum kisah ini terungkap, sebenarnya ada apa? Diceritakan bahwa semasa bapakmu hidup, ini kehidupan rumah tangga dengan ibumu ini baik-baik saja. Sebenarnya tidak ada masalah yang kayak bapakmu selingkuh atau ibumu selingkuh yang bikin penyebab perceraian terjadi di keluarga kamu, tidak. Tapi cuman ada satu faham yang tidak bisa diterima sama bapakmu. Apa itu? Tanya Noval. Sajen yang selalu diminta sama ibumu yang kamu ceritakan dulu. Karena Noval kan pernah cerita kalau ibunya ini sakit, tidak mau dibacain ayat-ayat suci Al-Quran, tidak mau, tapi mintanya sajen. Nah, sajen itulah yang menyebabkan ibu dan bapakmu bercerai. Menurut cerita almarhum bapaknya Noval, kalau ibu kamu itu menggunakan susuk sewaktu mudanya, disuruh bapaknya Noval ini untuk ngelepas susuk tersebut, tapi ibumu nggak mau. Jadi bapaknya Noval ini orangnya sangat taat dengan ajaran agama. Awalnya ibu kamu juga sholatnya rajin, pengajiannya rajin, tapi semakin usia mereka bertambah, semakin tua lah jatuhnya. Ibu kamu ini bukan semakin taat beribadah, tapi semakin meninggalkan ibadahnya dan
lebih banyak melakukan ritual-ritual yang menggunakan sesajen. Bapakmu bilang, lepaslah susu itu, tapi ibu kamu menolak, dan itulah penyebab perceraian ibu dan bapak kamu. Dan menurut sebagian pendapat ya dari keluarga bapaknya Noval, kematian bapaknya Noval ini merupakan kematian yang tidak wajar. Dipercaya ada campur tangan ibunya Noval yang mengirimkan santet kepada bapaknya Noval yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Ini pendapat dari sebelah bapaknya Noval. Makanya ketika kondisi ibunya Noval seperti itu, keluarga dari bapaknya Noval sama sekali tidak peduli dengan kondisi ibunya Noval yang memprihatinkan seperti itu. Nah, disinilah Noval ini baru sadar bahwa banyak yang tidak diketahui Noval dari apa yang terjadi di keluarganya. Karena ya betul ibunya Noval ini menyimpan rahasia ini sangat rapi sekali. Namun sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kuasanya di akhir riwayat ibunya Noval sebelum meninggalkan dunia ini. Pak Ustadz atau imam masjid yang ada di kampung yang mengetahui kejadian ini meminta Noval segera mengumpulkan seluruh anggota keluarga bapaknya Noval. Ya, Noval ini sebagai anak jantan satu-satunya di keluarga tersebut, ya, meminta secara tulus lah, minta maafkan dosa-dosa ibuku yang kalian anggap telah mengirimkan santet yang menyebabkan bapakmu meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Apakah itu benar terjadi? Tapi setiap ada sangka pasti ada perbuatan. Tidak mungkin keluarga bapakmu mempraduga begitu saja kalau tidak ada buktinya. Nah, jadi Noval pun ngikutin apa yang dikatakan imam masjid atau Pak Ustadz ini. Datanglah keluarga bapaknya berkumpul semua. Noval di sini dengan kerendahan hati meminta maaf, meminta ampun, dan mengajak seluruh anggota keluarga bapaknya untuk melihat kondisi ibunya si Noval. Dan keluarga almarhum bapaknya Noval yang berbesar hati, beliau pun mau ikut serta melihat kondisi ibunya Noval di malam Jumat selanjutnya. Di saat Noval mengatakan di malam itulah ibuku akan mengalami kejadian yang mirip dengan sakaratul maut. Tepatnya kejadian sakaratul maut yang ke-10. Nah, di saat kejadian sakaratul maut yang ke-10, tepatnya di bulan Agustus 2010, dari sore ini rumahnya si Noval sudah dikunjungi banyak warga, termasuk dari sebelah bapaknya si Noval. Kondisi ibunya Noval dari sore hari itu sudah tidak sadarkan diri. Tepat apa yang diprediksikan Noval, tepat apa yang diperkirakan oleh imam masjid atau Pak Ustadz ini. Menjelang azan maghrib berkumandang, lagi-lagi ibunya Noval mengalami sakaratul maut. Tapi Mbak Mawar di sini dipesankan sama Bapak imam masjid, sesajen yang biasa kau letakkan di bawah tempat tidur ibumu, jangan kau letakkan, tidak usah kau siapkan. Kita lihat apa reaksi dari ibumu. Apapun itu yang akan terjadi, harus kalian terima dengan lapang dada, karena takdir yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa itu tak dapat disangkal. Tidak dapat takdir kematian itu disogok dengan sesajen yang kau berikan. Kalau memang betul ibumu mengalami sakaratul maut, kalau memang betul ini adalah takdir, ikhlaskan. Tapi kalau setan yang mengendalikan ibumu, sakaratul maut ini adalah perbuatan setan, setan itu yang akan kita usir. Dan mudah-mudahan ibumu akan sehat kembali, terlepas dari ikatan setan ini. Di malam sakaratul maut yang ke-10 ini menjadi tontonan yang sangat ramai sekali. Makanya cerita ini dibagikan oleh sahabat kita Noval, karena di kampung tempat tinggal Noval, cerita ini bukan menjadi rahasia. Ini sudah diketahui oleh masyarakat umum yang ada di sana. Tepatnya sebelum azan maghrib berkumandang,
Semua sudah ada di sana. Rumah Noval ini dibereskan, dibersihkan. Pak Ustadz minta kita sholat berjamaah di sini saja. Di masjid sudah ada imam pengganti yang akan menjadi imam di sana. Azan maghrib berkumandang. Dari dalam kamar ibunya Noval ini tidak ada reaksi apa-apa. Terlihat ibunya Noval ini masih dalam keadaan kayak orang tertidur. Ya, dicoba dibangunkan sama Mbak Mawar, sama sekali tidak merespon. Biarinlah, kata Pak Ustadz. Dimulailah sholat berjamaah di rumahnya Noval. Inilah ya, gangguan setan ini memang betul-betul mengganggu. Ketika takbir pertama diangkat sama Pak Ustadz, Allahu Akbar, respon dari kamar ibunya Noval mulai terdengar. Suara napas kayak orang ngorok ya, kayak orang dicekek itu terdengar. Noval selaku anak, Mbak Mawar selaku anak di sini yang tengah menunaikan ibadah sholat maghrib, otomatis sholatnya tidak husu. Tapi Pak Ustadz paham nih, kalau Noval ini sholatnya tidak husu karena gangguan suara dari dalam kamar ibunya. Pak Ustadz di sini mengencangkan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'annya, seakan-akan memberikan kode, jangan kau dengarkan suara dalam kamar, itu gangguan. Selesaikan dulu sholatmu. Nah, Pak Ustadz hanya membacakan surah-surah pendek di sholat maghrib tersebut. Selesai sholat maghrib, mereka pun langsung bergegas ke kamar ibunya dan menyaksikan kalau ibunya Noval ini tengah mengalami persis kejadian kayak orang mengalami sakaratul maut. Pak Ustadz minta, ayo sama-sama kita bacakan surah Yasin. Noval, Mawar, duduk di samping ibumu. Bacakan surat Yasin yang kencang di telinga ibumu. Mereka baca surat Yasin yang kencang. Pak Ustadz mengatakan, ini kejadian ini masih ditunggangi oleh setan, oleh iblis. Kita usir iblis yang ada dalam tubuh ibumu. Betul saja. Belum selesai Yasin dibacakan, suara yang kayak orang ngorok, kayak orang dicekek, kayak orang mengalami sakaratul maut seketika hilang dan ibunya Noval tersadar. Yang tadinya ibu Noval tidak bisa duduk, ini bisa duduk, ini menepis tangan anaknya yang tengah memegang surah Yasin dan tegas dengan suara yang parau mengatakan, ngapain kalian semua di sini? Kalian mendoakan aku mati, senang kalian melihat aku mati. Aku belum mau mati, aku masih hidup. Surah Yasin selesai dibacakan, Pak Ustadz berkomunikasi atau berdialog dengan sosok ibunya Noval. Bertanya, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kejadian seperti ini bisa kamu alami? Apakah yang ada di dalam ini sosok yang sebenarnya atau ada sesuatu yang menunggangi jasad orang ini? Dijawab oleh ibunya Noval, apa urusanmu? Ini bukan urusan kamu, ini aku. Kamu pikir siapa? Aku masih hidup, jangan kalian doakan aku mati. Itu menandakan kalau ibunya Noval ini bukan dalam keadaan kesurupan. Nah, disinilah Pak Ustadz ini mencoba untuk menenangkanlah hati seseorang yang tengah marah, risau, gelisah karena pengaruh ilmu hitam tadi. Ditanya betul-betul, apa yang diceritakan anakmu itu mengiris hati. Jangankan sampai 10 kali orang mengalami sakaratul maut, sekali saja seseorang mengalami sakaratul maut, itu sakitnya tidak terhingga lagi. Emang kamu kuat sampai berapa kali sakaratul maut yang akan kamu hadapi? Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Awalnya ibunya Noval ini tidak mau, dia bercerita itu tidak mau. Dia masih tetap bersikeras, kalau aku masih hidup, jika sesajen masih diberikan. Sesajen itulah yang membuat aku umur panjang. Nah, di sini baru Pak Ustadz ini membacakan ayat-ayat ruqyah, membacakan doa-doa, dan seluruh orang yang ada di sana, orang yang menyaksikan kejadian ini, Noval yang tidak tahu lagi dia harus berpikir apa menghadapi situasi seperti ini di tengah orang ramai. Ibunya mengakui kalau kehidupannya itu bergantung dengan sesajen yang diberikan oleh anak-anaknya. Noval tidak tahu harus berbuat apa. Noval disuruh Pak Ustadz ini untuk beristighfar,
Jangan kau kosongkan pikiranmu. Jangan kau pikir yang ada di hadapanmu ini adalah sosok sejati ibumu. Jangan. Ini adalah setan. Ini setan. Nah, Mbak Mawar pun seperti itu juga. Sedangkan anaknya si Mbak Mawar yang berusia 5 tahun ini tidak henti-hentinya menangis. Menunjuk ke arah neneknya, mengatakan menakutkan. Serem, aku takut, aku takut. Sampai-sampai anak ini dibawa keluar dari kamar. Singkat cerita, setelah Pak Ustadz selesai membacakan ayat ruqyah, baru di sini sosok yang mengendalikan ibunya si Noval ini. Walaupun ibunya Noval tidak dalam keadaan kesurupan, sosok itu perlahan pergi dari tubuh ibunya Noval. Ibunya Noval kembali berbaring dengan nafas yang kembali santai, nafas yang kembali normal, dan disitulah Mbak Mawar sama si Noval disuruh bertanya, "Bu, apa yang sebenarnya ibu pakai? Tolong lepaslah, Bu, lepaskan. Kami tahu sudah apa yang sebenarnya terjadi." Nah, di sini momen-momen di mana Noval ini ya kembali mengingat kejadian yang cukup memilukan. Ya, Allah di sini memberikan kesempatan untuk umatnya kembali ke jalan yang betul, kembali ke jalan benar dengan bimbingan dari Pak Ustadz. Ibunya Noval Bali mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan beliau pun di sini mengakui bahwa di dalam tubuhnya tertanam 11 susuk yang selama ini setengah dari hidupnya meyakini bahwa susuk itulah yang memberi kecantikan, yang memberi umur panjang. 11 susu itulah yang membuatnya merasa kalau dunia ini di dalam genggamannya. Hampir setengah dari hidupnya, beliau tidak pernah menghadap kiblat, membasuh wajahnya dengan air wudhu. Dan di saat itulah, beliau mengakui bahwa ketika 11 susu ini tanggal dari tubuhnya, barulah nafasnya akan terlepas dari jasad ini. Dan di momen itulah, atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas keikhlasan seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 11 susu tersebut terlepas dengan sendirinya. Yang mana 11 susu itu melingkari bagian wajah dari ibunya Noval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan yang terakhir 11 itu ada di pas tengah-tengah sini, tengah-tengah antara pertemuan alis ini. Nah, susuk yang ke-11 inilah yang menjadi kunci kapan sakaratul maut yang sesungguhnya akan menjemput ibu Noval. 11 susuk tersebut terlihat satu persatu lepas, namun susuk yang ke-11 kembali masuk. Ini tidak dapat dicabut oleh Pak Ustadz. Seluruh warga yang ada di sana menyaksikan peristiwa ini sambil berlinangan air mata, menyaksikan kuasa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika susuk yang ke-11 itu kembali masuk ke jasad dari ibunya si Noval, sosok gaib kembali menguasai tubuh ibunya Noval. Ini baru pure 100% ibunya Noval dalam kendali makhluk halus. Beliau kesurupan di sini. Beliau di sini mengatakan, apa gunanya kalian ada di sini? Kematian jasad ini atau kematian orang ini itu sesuai dengan ketentuanku. Kapan aku menginginkan dia mati, barulah dia mati. Tidak ada guna kalian mendoakan agar kematiannya sempurna, karena sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan dengan sosok gaib tersebut. Ibunya si Noval ini menggunakan susuk, bukan susuk kaleng-kaleng. 11 susuk itu adalah pengikat dari kekuatan susuk yang memiliki hodam yang begitu besar, yang selama ini digunakan oleh ibunya Noval. Setelah sosok gaib itu mengatakan kematian ibunya Noval ini di tangan sosok tersebut,
Ibunya Noval kembali tidak sadarkan diri, dan di hari itu, di malam Jumat itu, ibunya Noval pure di sini tidak sadarkan diri sampai di mana malam Jumat selanjutnya. Otomatis membuat Noval dan Mbak Mawar semakin risau, semakin gelisah, menunggu malam Jumat selanjutnya apa yang akan terjadi. Tapi Pak Ustadz mengatakan jangan pula kalian gelisah, risau, menantikan apa yang akan terjadi di malam Jumat selanjutnya. Ketika takdir Allah sudah ditentukan, tidak ada setan mana yang bisa menghalangi takdir tersebut. Yakinkan dan ikhlaskan diri kalian kalau di malam Jumat selanjutnya adalah ajal yang sudah ditentukan Allah untuk ibu kalian. Jangan kalian khawatirkan, insya Allah semua akan berjalan sesuai dengan kodrat manusia masing-masing. Allah yang memberi kehidupan, Allah pula yang akan mencabut nyawa dari kehidupan ini. Itu yang ditanamkan Noval dan Mbak Mawar, singkat cerita sampai di malam Jumat selanjutnya. Dan di malam Jumat itulah baru ibunya Noval menemui sakaratul maut yang sesungguhnya. Ini tidak perlu diceritakan sakaratul maut seperti apa, saya tidak dapat membayangkan, na'udzubillahi min zalik. Kita sama-sama saja mendoakan agar kita semua tidak mengalami sakaratul maut seperti apa yang telah dialami oleh almarhumah. Kita doakan saja semoga almarhumah di alam sana dapat tenang. Amin amin ya robbal alamin. Singkat cerita, di malam Jumat itu sakaratul maut yang sangat mengerikan terjadi, disaksikan oleh seluruh anggota keluarga dan satu susuk yang tersisa di tubuh almarhumah ibunya Noval ini tidak dapat dikeluarkan. Ketika jenazah dimandikan, menurut si pemandi jenazah, susuk tersebut terlihat berjalan mengitari bagian wajah almarhumah. Ini berjalan. Susuk itu berjalan seperti ada sesuatu di balik kulit ini berjalan. Nah, itu betul-betul terjadi. Dan ketika almarhumah dimakamkan, 7 langkah setelah orang-orang yang mengantarkan almarhumah ini ke kuburan, ya, 7 langkah setelah Noval dan Mbak Mawar meninggalkan kuburan, terasa di area sekitar kuburan ini tanahnya bergetar seperti gempa bumi. Tapi cuma sesaat. Wallahu a'lam bishawab, itu petanda apa yang terjadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sebuah gambaran kehidupan yang patut kita ambil hikmah dan pelajaran. Itulah kisah yang dibagikan sahabat kita Noval setelah kepergian almarhumah ibunya Noval. Ini tidak ada yang terjadi kayak ada penampakan, ada yang balik ke rumah. Alhamdulillah tidak ada, karena seluruh anggota keluarga sudah ikhlas menerima kepergian almarhumah ibunda Noval. Kisah ini bukan rahasia yang ada di keluarga Noval. Seluruh anggota keluarga, warga setempat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. 11 susuk yang digunakan oleh almarhumah ibunya Noval menyebabkan almarhumah mengalami 11 kali sakaratul maut yang menyakitkan. Terima kasih untuk sahabat yang berinisial N yang ada di Jawa Barat yang telah memberikan kisah ini kepada saya untuk saya bagikan kepada seluruh sahabat semua. Ambil hikmah pelajaran di balik kisah yang saya ceritakan di video kali ini. Terima kasih untuk sahabat misteri yang ada di studio ini yang mendengarkan saya membawakan kisah secara langsung. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan, tolong dimaafkan. Dan insya Allah di akhir 2023, di awal Desember ini, saya akan kembali hadir di channel YouTube Riwijaya, kembali konsisten untuk menyajikan kisah misteri untuk seluruh sahabat dimanapun berada. Doakan agar saya sehat selalu, dan saya doakan agar sahabat yang mendengarkan kisah ini sehat-sehat selalu. Jangan lupa like, ya. Masa iya ceritanya keren tapi like-nya kurang? Ayo di like, dibagikan. Yang belum subscribe, klik tombol subscribe. Untuk sahabat yang punya kisah misteri, boleh bagikan, kirim cerita ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Saya Riwijaya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam pembawaan kisah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.